Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Sukmawahyuni. Saya peserta Upskilling dan Reskilling Angkatan 1 tahun 2026 dari SMK Negeri Bungursari dengan kompetensi keahlian administrasi profesional kelas C. Berikut video demonstrasi saya. Selamat menyaksikan. Pada video ini, saya akan menjelaskan proses pengelolaan arsip secara manual dan digital di perusahaan, yang dimulai dari penanganan surat masuk hingga pengiriman surat keluar. Proses pengelolaan arsip dimulai dari penerimaan surat masuk. Nah, di sini sudah ada beberapa surat masuk dari perusahaan lain. Nah, surat yang diterima terlebih dahulu diperiksa dan dipilih sesuai dengan tingkat kepentingan atau urgensinya. Jika surat diterima dalam bentuk digital, maka surat tersebut diunduh terlebih dahulu, kemudian dicetak menggunakan mesin printer agar dapat diserahkan kepada pimpinan. Nah, ini suratnya diunduh terlebih dahulu. Nah, setelah itu baru kita cetak. Jika terdapat surat masuk yang perlu dibalas, maka setelah surat dibaca dan dipelajari oleh pimpinan, pimpinan akan memberikan instruksi melalui lembar disposisi mengenai tindak lanjut surat tersebut. Kegiatan pengarsipan juga digunakan daftar klasifikasi arsip menggunakan sistem subjek. Nah, daftar klasifikasi arsip ini merupakan daftar yang berisi pengelompokan arsip berdasarkan jenis atau subjek tertentu. Nah, di sini saya atau perusahaan saya menggunakan sistem subjek. Nah, di sini tujuannya adalah agar arsip dapat disusun secara sistematis sehingga memudahkan dalam penyimpanan maupun pencarian kembali. Nah, di sini kode 100 administrasi, 200 pemasaran, 300 keuangan, 400 distribusi, 500 pelayanan pelanggan, 600 hubungan perusahaan. Nah, berikut kode-kodenya. Nah, ini sub-subnya, ada surat masuk, surat keluar, agenda surat, disposisi surat, dan yang lain sebagainya. Setelah surat diterima, surat dicatat ke dalam buku agenda surat masuk. Buku agenda surat masuk ini berfungsi untuk mencatat setiap surat yang diterima agar tertata dengan rapi dan mudah dilacak kembali. Informasi yang dicatat biasanya meliputi seperti ini, ada nomor, tanggal diterimanya, nomor suratnya, tanggal suratnya, asal suratnya dari perusahaan mana atau dari CV mana. Nah, di sini perihalnya apa? Apakah ada lampirannya? Nah, diteruskan kepada siapa untuk memudahkan juga nanti ketika surat sudah diterima, ini bisa diteruskan kepada divisi mana. Dan ada juga keterangan. Nah, di sini kalau sangat mendesak berarti di keterangannya dituliskan di sini untuk ditindaklanjuti segera atau dan lain sebagainya. Nah, kode arsip ini dicatat berdasarkan sistem subjek yang tadi sudah dibuat. Selanjutnya, saya juga membuat daftar indeks arsip. Nah, di sini berdasarkan nama-nama pengirim dari perusahaan mana, sehingga bisa memudahkan kita mencarinya melalui kode saja. Contohnya ini PT Sinar Teknologi Abadi, kodenya berarti SI. Nah, indeksingnya seperti ini caranya. Nah, untuk surat keluar biasanya dibuatkan berdasarkan perintah dari pimpinan. Setelah surat selesai dibuat, surat tersebut dicatat terlebih dahulu ke dalam buku agenda surat keluar. Nah, buku agenda surat keluar digunakan untuk mencatat setiap surat yang dikirim oleh perusahaan yang berisi informasi seperti nomor surat, tanggal surat, dikirim kepada siapa, perihalnya apa, lampiran, dan keterangan berikut dengan kode arsipnya. Nah, setelah proses pencatatan selesai, surat kemudian dikirimkan kepada pihak atau perusahaan yang dituju melalui email.
Selanjutnya, surat dilampirkan dengan lembar disposisi sebelum diserahkan kepada pimpinan. Lembar disposisi ini digunakan untuk pimpinan memberikan arahan atau instruksi mengenai tindak lanjut dari surat tersebut. Misalnya, kepada bagian mana surat tersebut harus diproses. Nah, seperti ini di sini ada keterangan surat dari mana, nomor surat, tanggal surat, dikirimnya tanggal berapa, nomor agenda, dan sifatnya bagaimana, perihalnya apa, diteruskannya kepada siapa. Jadi nanti tinggal ditindaklanjuti oleh pihaknya. Nah, catatannya juga jika urgensi di sini ditulis catatannya dan tidak lupa diparaf atau ditandatangani oleh pimpinan. Ini Pak, saya mau menyerahkan lembar disposisi untuk ditindaklanjuti oleh Bapak. Boleh saya lihat dulu. Surat disposisi ini saya tanda tangani dulu ya. Oke, baik Pak. Lembar disposisi ini sudah saya terima. Silakan untuk dilanjutkan ke divisi masing-masing. Oke, terima kasih Bapak. Sama-sama. Selesai pencatatan ke dalam buku agenda surat keluar dan surat sudah disetujui oleh atasan, sehingga saya sebagai sekretaris harus mengirimkan surat balasan melalui email. Nah, seperti ini contoh balasannya, ini kepada PT Solusi Elektrik Modern. Nah, berikut juga lampiran surat balasannya. Selain pengarsipan secara manual, arsip juga disimpan secara digital menggunakan Google Drive agar lebih aman, rapi, dan mudah diakses kembali ketika dibutuhkan. Pada pengarsipan digital ini digunakan sistem pengarsipan berdasarkan subjek. Sistem subjek itu penyimpanan arsip yang didasarkan pada isi atau pokok masalah dari dokumen tersebut. Nah, dalam sistem ini, dokumen yang memiliki topik atau pembahasan yang sama akan disimpan dalam satu folder atau kelompok yang sama. Contohnya, seperti di folder pemasaran. Nah, di kode PM201 yaitu surat penawaran produk. Nah, di sini sudah ada tersedia. Dan di kode 202 yaitu permintaan penawaran barang. Ini sudah tersedia juga. Nah, tidak lupa ketika memakai sistem pengarsipan ini, pengarsipan digital khususnya, karena ini bisa bersifat rahasia, tidak untuk umum. Nah, kita lihat. Nah, di sini kita kunci, aksesnya harus dibatasi. Nah, demikian penjelasan mengenai proses pengolahan arsip manual dan digital yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan pengolahan arsip yang baik dan terstruktur, dokumen dapat disimpan dengan rapi, mudah ditemukan kembali saat dibutuhkan. Terima kasih.